Mbak Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah adalah sosok perempuan berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Di situ Mbak Fitri langsung kaget dan matanya terbelalak melihat sosok pocong dengan setengah badan sedang menatap Mbak Fitri. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang terjadi sama narasumber bernama Pak Rofik. Dan cerita dari Pak Rofik ini udah ditulis sama penulisnya Siska Novi di Twitternya. Dan Mbak Siska ini punya YouTube channel juga nih. Nama channelnya Cerita Siska. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau baca juga cerita dari Siska ini, link Twitternya juga gue taruh di deskripsi juga. Nanti kalian cek aja lah. Oke, sekarang kita masuk ke kisi-kisi ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi sama seorang dokter bernama Pak Rofik. Nah, Pak Rofik ini suatu hari dia harus dipindah tugaskan ke sebuah desa. Tepatnya itu ada di selatan kota Jember. Dan di rumah dinas tersebut dia dan juga istrinya mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan kisah mistis yang dialami sama Pak Rofik dan juga istrinya itu berkaitan dengan lemah kuburan atau tanah kuburan yang dikirim oleh seseorang. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Jadi kejadian ini dialami oleh narasumber bernama Pak Rofik. Nah, Pak Rofik dan keluarganya baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugaskan di desa sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan juga kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya selama bertugas di sana selama 1 tahun. Beliau akan menjadi dokter pengganti yang akan menggantikan dokter sebelumnya bernama Dokter Bayu. Akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik ini kemana, namun rumah itu sudah diamanahi oleh si pemilik untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Pak Rofik akhirnya dikasih kunci rumah dan juga sepeda motor oleh Pak Lurah setempat. Pak Rofik saat itu merasa senang dengan sambutan warga di sana yang menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas di desa sana. Singkat cerita, Pak Rofik dan istrinya yang bernama Mbak Fitri mendatangi rumah tersebut. Mereka melihat kalau jarak antara rumah dan tetangganya ini agak jauh. Kurang lebih jaraknya 50 meter. Saat mulai memasuki rumah, dari pagar depan rumahnya aja Mbak Fitri udah ngerasain hawa yang gak enak atau kurang nyaman lah. Di situ Mbak Fitri langsung bilang ke suaminya. Tapi Pak Rofik cuma senyum aja pada saat itu. Begitu sampai di depan pintu rumah, Mbak Fitri mencoba melihat sekeliling halaman rumahnya dan dia melihat ada perempuan setengah baya yang lagi berdiri di depan pagarnya. Dan memandang Mbak Fitri
dengan tatapan yang aneh. Mbak Fitri pun nanya ke suaminya sambil nunjuk ke arah perempuan tersebut. "Yah, itu siapa?" Oh, itu tetangga kita, namanya Mbah Jainul. Udah, gak usah khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah ketemu. Ayo kita masuk. Mbak Fitri saat itu ngerasa ada hal yang aneh dan dia juga merasakan cemas. Tapi dia cuma bisa ngikutin perkataan suaminya. Dan begitu masuk ke dalam rumahnya, Mbak Fitri merasakan kalau rumah itu seperti penduso. Penduso itu adalah salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Membuat rumah tersebut seperti angker baginya. Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah kurapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan cuma bisa sedikit mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik memulai tugasnya dan berangkat ke puskesmas. Mbak Fitri cuma sendiri di rumah pada saat itu. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan juga halaman rumahnya. Nah, ketika dia membersihkan halaman rumahnya, tiba-tiba Mbak Jainul menghampirinya. "Dok, sedang bersih-bersih ya?" Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, perkenalkan saya Fitri, istrinya Pak Ropik." Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan seseorang. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya ini agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, tiba-tiba Mbak Fitri mendengar ada suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbak Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Mbak Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah berantakan. Bahkan beberapa peralatannya juga ada yang pecah. Mbak Fitri merasa aneh karena apa yang terjadi ini sungguh di luar akal pikirannya saat itu. Mbak Jainul yang mengikuti Mbak Fitri masuk ke dalam rumah dan melihat dapur rumah Mbak Fitri ini sudah porak-poranda. Mbak Jainul langsung meninggalkan Fitri sendiri yang lagi bingung dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, waktu berlalu dan Mbak Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Dia memilih tidak menceritakan kepada suaminya karena melihat kondisi suaminya sangat letih. Tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Apalagi Pak Rofik adalah tipe orang yang gak percaya pada hal-hal gaib. Tapi suatu hari kejadian hal serupa terjadi lagi. Kejadiannya terjadi dini hari pada saat Mbak Fitri sedang tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara benda jatuh dari dapurnya. Mbak Fitri terkejut dan dia langsung bangun dari tempat tidurnya. Dia melihat suaminya lagi tertidur pulas dan meninggalkan suaminya untuk menuju ke dapur. Mbak Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah dan melihat sekeliling ruangan rumahnya. Di situ dia merasa aneh karena ruangan rumahnya menjadi begitu asing baginya. Dia mencoba menghidupkan lampu, tapi tidak ada satupun lampu yang bisa nyala. Untung saja ada senter yang tergantung di tembok tangga untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Kemudian dia mulai menyoroti ke tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya ini sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Saat itu dia khawatir kalau di dalam rumahnya ini ada maling. Kemudian dia mencoba menyalakan lampu yang ada di dapur.
tapi tetap saja tidak bisa menyala. Dan lampu senternya tiba-tiba mati. Begitu lampu senternya nyala, lampu senternya langsung menyorot ke arah sudut bawah kanan dapur. Di situ Mbak Fitri langsung kaget dan matanya terbelalak melihat sosok pocong dengan setengah badan sedang menatap Mbak Fitri. Dia juga melihat dapurnya saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Bahkan ada batu nisan di samping pocongnya. Jadi sosok pocongnya ini setengah badannya lagi tenggelam di bawah tanah. Saat itu tangan Mbak Fitri gemeteran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senternya ke sudut lain, lalu mengarahkan kembali ke sudut di mana dia melihat pocong. Dan tidak ada apa-apa. Pocong yang tadi sudah menghilang. Tapi beberapa saat kemudian terdengar suara dari belakangnya. Pergi. Begitu Mbak Fitri menoleh ke belakang, dia lihat sosok pocong dengan wajah yang hancur sedang tertawa dan tepat di depan mukanya. Mbak Fitri langsung menjerit sekencang-kencangnya dan Pak Rofik yang lagi pulas tidur kemudian terbangun. Kemudian dia lari ke bawah dan menyusul istrinya dan dia melihat istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofik langsung memeluk istrinya dan bilang, Istighfar sayang, istighfar, sudah. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Kalau istrinya cuma sedang banyak pikiran aja, sehingga membuat dia halu. Mbak Fitri tetap dengan keyakinannya kalau rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan, mereka tinggal di sana dan hal aneh terjadi lagi. Malam itu tepat hari Kamis di malam Jumat Legi. Siang hari, Pak Rofik dan Mbak Fitri yang sedang keluar rumah berpapasan dengan Mbak Jainul. Mbak Jainul yang melihat Mbak Fitri seketika berkata, Nanti malam, kamu jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Saya cuma ngasih tahu biar kalian selamat. Malam pun tiba. Pak Rofik tiba-tiba ngerasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya karena pikiran. Dan memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah hampir setiap hari selalu berdebat dengan Mbak Fitri karena hal-hal sepele. Sayang, tolong buatin teh dong. Tolong jangan manis-manis ya. Fitri yang saat itu lagi di kamar mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang dia rasakan pada saat itu. Saat di dapur dia melihat jendela yang mengarah keluar. Mbak Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia gak bisa melihatnya dengan jelas karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter dan disorotlah senter itu keluar rumah. Di situ dia melihat ada yang berlari dari balik pohon nangka. Mbak Fitri agak terkejut karena yang dia lihat adalah makhluk yang bertubuh besar dan berbulu lebat. Hingga akhirnya Mbak Fitri bergegas mengambil teh dan mau membawanya ke atas. Tiba-tiba pintu dapur menutup dengan sendirinya. Mbak Fitri kaget bukan main. Apalagi pintunya ini tiba-tiba gak bisa dibuka. Dan kemudian lampunya mendadak mati. Cuma ada penerangan cahaya bulan dari jendela dapurnya dan senter yang dia bawa. Teh yang dia bawa pun terjatuh dan pecahan beling gelasnya sampai mengenai kakinya. Sayang, tolong buka pintunya, aku kekunci. Mbak Fitri teriak sambil terus mendobrak pintunya. Perasaannya sudah mulai gak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah di kakinya. Dia sorot senternya ke belakang dan Mbak Fitri melihat samar-samar sosok yang keluar dari lemah. Dia mulai merasa ketakutan.
Mbak Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah adalah sosok perempuan berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Ayo sini, aku minta darahmu sedikit aja. Sosok perempuan tersebut mulai mendekati Mbak Fitri. Mbak Fitri cuma bisa menjerit dan memukul-mukul pintunya agar suaminya terbangun. Sosok perempuan ini perlahan menghampiri Mbak Fitri dan menarik kakinya untuk masuk ke dalam tanah sambil bilang, "Udah lama aku gak makan darah. Sini Ayu, darah kentalmu jadi obat laparku selama ini." Untungnya Pak Rofik datang dan langsung membuka pintu dapur. Pak Rofik di situ melihat Mbak Fitri ini lagi ditarik sama sosok perempuan ini. Pak Rofik langsung menarik Fitri sambil membacakan doa. Hal itu dilakukan agar sosok ini segera hilang. Dan benar saja, sosok perempuan ini masuk lagi ke dalam lemah. Beberapa saat kemudian, suasana kembali normal. Pak Rofik memeluk Fitri dan berkata, Maafkan aku, selama ini gak percaya sama kata-katamu. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah Mbak Jainul untuk menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Kata Mbak Jainul, dulu rumah itu ditempati sama seseorang yang kehidupannya itu cukup beruntung. Namanya Pak Samiun. Dia memiliki istri yang bernama Bu Hotima dan mempunyai 4 anak yang pintar-pintar. Saking beruntung orangnya, dia sampai punya sawah, lahan, dan kebun di mana-mana. Orangnya juga gak pelit dan dia suka memberi. Tapi petaka itu dimulai ketika dia mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya, namanya Warsina. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Dan Warsina ini awalnya orang yang baik. Nah, entah mengapa tiba-tiba dia menjadi jahat. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Hotima dan juga anak-anaknya. Tapi Warsina nasibnya nggak seberuntung mereka. Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga sering menghabiskan uang simpanan Warsina. Sedangkan anaknya yang sematawayang juga nurun bapaknya. Jadi anak yang nakal. Jadi tidak heran jika Warsina sering diperlakukan kasar oleh anak dan juga suaminya. Nah, suatu hari Pak Samiun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius untuk melukai hati Warsina saat itu. Pak Samiun itu bilang, Oh Alana, kalau saja kamu cantik dan gak jelek seperti ini, pasti saya nikahi kamu. Ucapannya itulah yang membuat Warsina sakit hati kepada Samiun dan semua keluarganya. Padahal itu cuma ucapan yang biasa, tapi menjadikan hidupnya Pak Samiun celaka ke depannya. Warsina datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Samiun dan juga keluarganya. Akhirnya, dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah kuburan. Jadi, lemah itu dipendam di dapur sama Warsina tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan juga keluarganya. Lemah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan semua tanah yang dia miliki itu dijual. Setelah melakukan hal itu, kemudian Warsina ini berhenti dan memutuskan kerja menjadi TKW. Pak Samiun dan keluarganya akhirnya pindah ke kota dan memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang sudah hilang. Rumah Pak Samiun diamanahkan untuk dibuat singgah para tamu yang berkunjung ke desa ini. Dan gak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya ini hampir putus. Dan untungnya
diketahui sama warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Makanya waktu itu Mbak Jainul minta Pak Rafiq untuk tidur di atas saja. Karena Mbak Jainul ini khawatir dengan lemah kuburan yang dipendam di dapur. Buat jaga-jaga aja, biar kejadian buruk tidak terjadi sama Pak Rafiq. Saat kejadian itu, Pak Rafiq dan Mbak Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak mau tinggal di rumah dinas dan akhirnya rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah di desa sana. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita yang udah gue bawain untuk video kali ini dan semoga bisa menghibur teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan gue mau ngingetin sekali lagi nih buat pasukan Lentera Malam yang mau sharing ceritanya atau pengalaman horornya ke Lentera Malam, teman-teman bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Nanti gue taruh di situ. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Gue Jamal dari Lentera Malam. Bye.